Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Imam Surawardi, Abu Najib, Al-Maktul dan juga Abu Hafaz Umar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Faqadu wa ma faqadu. Mereka sudah nggak ada, kata si ahli zahir. Tapi bahasa Imam Surawardi, al-jahil. Orang jahil. Kalau kita ke Imam Surawardi kayaknya parah ini ya. Banyak yang tersungging dan tersinggung ini. Wa ma faqadu. Wahai Tuhan, mereka nggak pernah hilang. Ya. Walakin samat ahwaluhum falam yudriku. Tapi ahwal mereka memang kemudian tinggi, samat. Ahwal mereka, kondisi mereka, makom mereka itu tinggi. Falam yudriku, sehingga ahli zahir tidak mendapatkannya. Ahli hadis nggak nemuin, ahli fikih nggak nemuin, bahkan ahli kalam, ahli akidah, singa-singa aswaja nggak nemu itu. Nggak nemu itu. Makanya jangankan orang yang ngaku ahli kalam Asy'ari Maturidi hari ini, ahli Basaul Masail hari ini, selevel Imam Ibnu Furaq itu diselisihi oleh muridnya Imam Qushairi. Apa kata Ibnu Furaq? Ibnu Furaq ini murid langsung dari Al-Bahili. Al-Bahili murid langsung dari Al-Asy'ari. Cepat, dekat sekali ke Imam Asy'ari, wali kutub di zamannya, wali kutub yang bertugas mengajar akidah. Apa kata Ibnu Furaq? Wali nggak tahu dirinya wali. Kata Imam Qushairi, nggak tahu kok. Muridnya loh. Apakah itu su'ul adab? Tidak. Ibnu Furaq itulah makomnya, karena dia tawaqqafa fi ulumi zawahir. Walaupun dia nulis tasawuf, dia tasawuf ilmu tasawuf, bukan ketasawuan tasawuf yang murni itu. Masih keilmuan sifatnya, belum tasawuf yang tatbiqi, ya, lebih kepada tasawuf zuhdiyah, kezuhudan, bukan atau tazkiyah, bukan tasawuf yang irfaniyah, kemakrifatan. Jadi tasawuf ini dua jalur juga, ada tasawuf tazkiyatun nafs, disebut thariqah nafsiyah, penyucian jiwa, ada yang kedua kemakrifatan, goalnya sama, akhlak. Kalau tazkiyatun nafs, akhlak kepada makhluk. Kalau ta'rif, al-irfan, adab kepada khalik. Kita ini bagus-bagusin akhlak makhluk, kalah kita sama orang-orang agama lain. Mereka makannya bisa vegetarian. Bahkan ada rahib-rahib yang tidak kawin. Ya. Lebih kuat dari kiai-kiai kita. Kita nggak ketemu bini 3 hari udah keliengan, 5 hari udah pusing, sebulan. Buya amin, Buya. Buya amin katanya. Tapi itu rahib, udah vegetarian, nggak kawin, Masya Allah. Tapi ada yang lebih unik. Dia tidak vegetarian, dia makan kayak biasa, babi dimakan, daging kambing dimakan, dan gak kawin. Saya kasihan nanti tembok yang jadi masalah nanti ya, sama sabun ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalah kita kalau urusan-urusan begitu. Walakin samat ahwaluhum falam yudriku wa ala maqamuhum falam yabliku. Makom mereka terlalu tinggi sehingga tidak dapat dimiliki oleh ahli zahir. Dia kalau nggak dapat, dituduh juga orang nggak dapat. Kainina bil jithman ba'inina bi qulubihim anwa awtanil hadathan. Ya. Mereka secara zahir ada di alam semesta, tapi ba'inina bi qulubihim, tapi kalbu mereka jauh dari alam. Ya, an awtanil hadathan,
Autanil adsan alam baru dunia. Watan hadsan, negeri yang baru, maksudnya dunia. Li arwahim haula al-arsy tatwaf wa li qulubi min khazainil birr is'af yatana'amuna bil khidmati fi ad-dawajir wa yatalladhuna min wahij at-talab bi dhamil hawajir tasallaw bis salawat anis syahawat. Itulah mereka menikmati yang rohani lebih banyak daripada yang jasmani, tapi mereka menutupinya dengan jasmani, ya. Tasallaw bis salawat anis syahawat. Hiburan mereka adalah salat dan salawat dibandingkan syahwat. Syahwat ya, tapi salawat lebih kencang, ya. Ta'awwadu bihalawati tilawah anil ladzat. Mereka mengganti kelezatan syahwat jasadiyah, digantinya menjadi kenikmatan membaca tilawah. Ya. Yaluh min safahati wujuhim bishrul wujudan. Ya. Maka bersinarlah dari lembaran wajah mereka cahaya tanda-tanda kabar gembira daripada wujudan, makna yang didapat, rasa yang diperoleh, ya. Dan tumbuh ala maknuni sarairihim nadaratul irfan, dan pada saat yang sama tumbuh apa yang tumbuh? Ke nadarah, cahaya irfan, di mana maknuna sarairihim, dalam lembaga yang tersimpan di dalam sir mereka. La yazalu fi kulli asrin minhum ulama'un bil haqq, ini jawabannya. Dan mereka senantiasa ada di setiap saat. Mati wali saat ini, detik itu juga Allah ganti. Ya, jadi nggak usah khawatir. Cuma masyhurnya belum tentu tergantikan. Di saat yang sama dia akan berproses. Masa wali baru nongol dimasyhurkan, kan enggak. Majzub dia langsung. Jadi nih ciri-ciri wali, kalau baru nongol dimasyhurkan dia akan majzub. Akan majzub langsung. Mati ini satu, tiba-tiba dibilang, udah ente gantiin aneh, misalnya gitu nih, canda-candaan wali nih. Bisa nggak gitu, Bia? Lu bisa, Bia. Wali-wali kan antara mereka nggak sehoror yang kita bayangkan, ya. Udah ya, ente nyurusin tugas aneh gitu. Dia salaman, selesai. Secara akliyah ini orang belum siap, nafsiyahnya belum tahan, udah ruhnya langsung naik, akalnya tinggal. Itu yang disebut majzub. Bukan kejedot. Ya, kejedot mah kepala ente. Ya, kepala kita kejedot, kepala orang disalahin. Ya. Da'una lil khalq. Mereka ulama al-haq itu bil haq. Ini kalimat yang menarik tuh, ya. Jadi beberapa hari yang lalu ketika memaknai ayat wal asri, muncul lagi makna watawasau bil haq. Orang yang merugi di antara manusia itu ada pengecualiannya, orang beriman, bersoleh, dan saling tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Itu kan terjemahan dia. La al-haq huwa rabbuna tabaraka wa ta'ala. Al-haq itu Allah. Maka tawasau bil haq, orang yang berwasiat billah wa fillah walillah wa ilallah wa alallah. Ya, orang yang berwasiat dengan nama Allah, atas nama Allah, di dalam nama Allah. Itu baru nama, belum nanti sifatnya. Bagaimana mau berwasiat dengan al-haq, kita belum kenal sama dia. Jadi orang mengira tawasau bil haq ini ceramain orang-orang, ya. Bubarin kelompok-kelompok ini, bukan begitu. Ya. Allah itu mandangnya kemana? Qalbu. Maka tawasau bil haq, al-haq yanzur ila qalbik. Allah al-haq mandang ke kalbumu. Maka tawasau bil haq, orang yang pandang memandang
dengan mahabbah qalbiyahnya. Kita ditegur orang bahasa nggak enak aja kita protes, masa dibubarin? Pasti nggak senang. Maka Ahlus Sunnah sejati tidak pernah bubarin pengajian yang beda faham secara tidak baik. Ya, Ahlus Sunnah sejati loh ya. Kita harus dengan cara yang baik. Ya, pakai surat kayak ya. Dia ngomongin baik-baik kayak atau buat perjanjian. Kalau ente buat pengajian sini, ya jangan nyinggung hal-hal yang membuat orang bertengkar, misalnya begitu. Bisa boleh itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada wali kosong. Wali itu jabatan, tugas dari Allah. Orangnya boleh ganti. Nah, orangnya boleh, tapi yang duduk di situ nggak pernah hilang. Mati, sebelum mati udah diganti duluan. Ya, sebelum mati sudah diganti, tapi kadang belum dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh sedih jika ada ulama wali Allah meninggal, boleh, tapi nggak boleh meratap. Ya. Da'una lil khalq. Mereka ini menyeru makhluk. Wa manahu bihusnil mutaba'ah ratbatad da'wah. Mereka melimpahkan dengan husnil mutaba'ah, dengan menghidupkan sunnah. Jadi saya menerjemahkan husnul mutaba'ah ini menghidupkan sunnah. Sunnah itu tidak hanya zahir. Sunnah yang paling mahal sunnah batin ya. Sunnah ruhiyah. Ya, menirukan sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alu lil muttaqina qudwatan. Lalu mereka menjadikan untuk orang muttaqin ya, ada qudwah. Kedua ini suri tauladan pimpinan. Fala yazalu tazhar fil khalqi atharuhum. Bekas dari karya mereka, doa mereka, minimal doa mereka lah, itu senantiasa nyata pada makhluk. Wa tazhar fil afaq anwaruhum. Nur mereka akan selalu ada. Maniktada bihim muhtada. Siapa yang mengikuti mereka, Allah akan, ya, dia termasuk orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini tugas kita. Maniqtada bihim, siapa yang mengikuti pola-pola mereka, manhaj mereka, tada, dia telah mendapat petunjuk. Tapi, ini maksudnya siapa yang mengikuti jalan kesufian, dia dapat petunjuk. Siapa yang mengingkari waman ankara, ini kalimat dahsyat ini. Waman ankara, siapa yang ingkar terhadap hum mereka, dhalla wa'tada. Kenapa kalimatnya hum bukan sufiyah? Ini dahsyat nih ya. Cerdas sekali nih beliau ini. Banyak orang mengajarkan kitab tasawuf, tidak ingkar kepada kitab tasawuf, ilmu tasawuf, tapi saat bertemu dengan sufinya, dia nggak percaya. Masa sih sufi begini? Nggak terima dia. Terhijab dengan sosok. Orang kampung terhijab dari anak kampungnya. Murid terhijab oleh gurunya. Guru pun kadang tidak sadar muridnya ada yang makomnya lebih tinggi kadang dari dia. Ya. Atau minimal makrifatnya lebih tajam dari dia. Contohnya siapa? Walaupun secara syariat lebih sempurna Nabi Musa, secara hakikat lebih tinggi Nabi Khidir. Nah, ini orang, siapa yang lebih tinggi? Allah yang tahu. Tapi secara syariat lebih tinggi Nabi Musa, secara hakikat lebih tinggi Nabi. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Sayyidina Khidir secara kenabian, kerasulan, dia di bawah Nabi Musa. Oke? Tapi dia diberikan makomat
irfaniyah di atas Nabi Musa. Ini pun kemudian jadi faham kita. Oh, boleh jadi ada mursyid. Mursyid, dia punya murid, ternyata muridnya adalah seorang yang lebih tinggi makomnya dari dia. Murid ini hanya Allah perintahkan ambil mutiara dari orang itu. Bukan berarti makommu di bawah dia. Tapi ada mutiara yang kau tidak punya, ada pada dia. Itulah kisah Nabi Musa, Nabi Khidir alaihis salam. Jadi waman ankarahum, orang nggak ada, rata-rata ulama ahlu sunnah ini nggak ada yang ingkar kepada ilmu tasawuf, nggak ada kan? Ada yang ingkar kepada hikam? Nggak ada. Pas ente buka hikam, dia ingkar. Ya. Wah, ini mah kitab level up ini, high class ini. Bilang aja nggak pernah ngaji. Bilang aja ngajinya telat, ya. Gampang tuh. Buya ngaji kelas 5 kan, Buya? Kelas 5 kan? Kelas 6, kelas 7 kan Buya ini pesantren 7 tahun. Kelas 6 udah ngaji, kan keren itu. Orang biasanya ngaji udah tamat dulu pesantren baru ngaji. Beberapa kiai yang saya temui, hatta anaknya sendiri, ustadz dilarang ikut ngaji. Kecuali ustadz yang mau dia kader menjadi sufi. Jadi ahli-ahli fikih udah ente yang ngajar fikih aja gitu. Emang ada yang begitu, karena itu yang dia terima dari gurunya. Tapi kan manhaj begitu tidak suci. Kita punya guru yang lain, yang modelnya lain. Ya. Secara sama, umur 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun, saya sudah dibawa bapak saya dengerin hikam dari guru saya yang sampai hari ini masih hidup. Beliau ngaji, bukannya hikam. Baru inten ngaji, umur 12. Baru bisa baca yang dibaca guru, umur 15. Sampai hari ini, ya, sampai hari ini kita masih ngaji. Dan saya kalau pulang, kalau beliau berkenan, kadang kita request, tolong Abu ya mau dengar syarah dari beliau. Kadang kita masih begitu kalau beliaunya masih sehat. Nggak ada kata aneh mantan santri itu orang Suladat tuh ngomong begitu. Ada yang ngomong gitu nggak? Saya mah mantan santri dari Kiai Pulan. Tuh murid Su'ul Adab itu. Kalau mau bilang santri cukup saya santri beliau gitu. Kalau saya bilang saya mantan santri. Jangan-jangan mantan Islam lagi ente ya. Wa man ankarahum dhalla wahtada. Siapa yang ingkar kepada sufi? Orangnya loh. Ya, kalau kitab ini benda mati. Yang bisa memahami kitab itu orang atau kitab itu sendiri bisa ngomong. Coba saya kasih kitab 10. Besok ceritain ya isinya. Pilih mana? Datang ngaji, kitabnya saya ngasih. Ya, datang ngaji. Why? Karena kitab itu benda mati. Ini sindiran Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kalian ini ngambil ilmu dari benda mati. Kolbunya masih hidup nggak? Ambil ilmu dari situ. Itu yang disebut istafti qalbak. Ya. Mintalah petuah ilmu dari dirimu, dari kolbumu. Imam Najmuddin Kubra menyebutnya Syekhul Ghaib. Kalau di bahasa beliau itu mursyid pinangan. Sama itu. Bapak rohat, Bapak nur, Bapak Thoriqah per orang. Itu namanya Syekhul Ghaib. Ada imamnya. Siapa imam yang nyebut itu? Najmuddin Al-Kubra. Kitabnya cari sendiri. Masa aneh nyebutin kitabnya mulu ya. Ya, emang enak ya. Kita pencarian juga baca kitab itu. Ya, bolak-balik baca ketemu ya. Jadi kalau nanti ada yang nanya, ini dalilnya apa? Ada nggak imam begitu? Ya ada, ente aja nggak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man ankarahum dhalla
wa tada, dan dia melampaui batas. Ya, tada bisa juga bermusuhan, tapi lebih tepat mu'tadin ya. Ya, tada berarti orang yang melampaui batas. Dan memang iya, orang-orang kalau sudah ingkar kepada sufi, dia akan melampaui batas membicarakan si sufi itu. Ya, benar nggak? Orang yang mengingkari salah satu pemimpin besar thariqah di negeri ini, maka dia akan kata-katain nasabnya kayak ya, hasil ilhamnya tentang makom, ya kan? Tuh, udahlah dolla, ya tada, ini kalam betul-betul syirriyah luar biasa. Jadi itu sudah sunatullah Buya. Orang nanti nggak percaya dengan Buya ini, dengan intisab Buya dengan tasawuf ini, mereka dolla dan nggak cukup. Ya, tada, dia akan nyakiti antum semua. Tersakiti nggak? Masa orang yang merasa mendapat ilmu dari kekasih Allah tersakiti oleh semut? Kalau ada semut teriak, awan bergerak nggak? Kalau ada kucing antukin kepalanya ke gunung, gunung goyang nggak? Ya, apalagi celeng. Ya, celeng badannya gini-gini di atas bukit, bukitnya goyang nggak? Maka jadilah orang kuatnya sekuat gunung, tingginya setinggi awan kalau di bumi. Jangan terganggu oleh suara-suara kecil-kecil itu. Ya, kalau terganggu, jangan-jangan ente bukan gunung, tapi gunungan tanah yang dibuat sama Ellen. Ellen buat gunung-gunungan tuh, digoyang dikit hancur, ya kan, dari pasir. Jangan-jangan ya. Maka nahnu ayuhal ikhwah, la insyaallah la naruddu man azana, insyaallah ya. Lakin, ada lakinnya nih. Lakinnya itu yang boleh kita ambil ya. Kalau dia nantang dapan kita, ya lawan tak dicari. Jumpa, lu jual gua beli. Ya. Tapi kalau masih jauh-jauhan, nah iyalah, santai aja kita ya. Nah inilah manhaj Baqillani. Al-Baqillani di Baghdad, karena dulu ulama Ahlus Sunnah, karena mereka diam, akhirnya dizolimi oleh penguasa yang dipengaruhi oleh ulama ulama jahat. Maka Imam Baqillani ditanya, kenapa ente memakai manhaj yang dipakai oleh mereka? Apa jawaban beliau? Kamu masih mau muncul orang kayak Imam Ahmad ditelanjangin, seorang imam ditelanjangin oleh Al-Gojo. Ya. Ahmad bin Nasr disalib dan sekian tahun gak pernah diturunin. Jadi nggak hanya Nabi Isa aja yang disalib, itu Imam Ahmad bin Nasr disalib Bu ya. Udah hampir 7 tahun baru diturunin. Yang turunin Mutawakkil setelah orang yang memfatwakan orang ini digantung mati. Ibnu Duat namanya. Ya, Qadi ya, Ibn Duat Al-Mu'tazili. Mau seperti itu? Enggak, kita nggak mau. Nah, dan negeri kita alhamdulillah, karena negeri kita berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, maka yang kita buat ini ya, ini karomah yang mendirikan negeri ini. Yang kita buat ini insya Allah akan memperkuat ya, ketauhidan. Saya senang sekali waktu Prof. Quraisy ya kan Syekhul Azhar mau mempromosikan tentang ajaran moderat ya. Kita mah senang. Tapi saya justru lebih senang. Saya pencinta Syekh Ahmad Thayyib, tapi saya lebih senang dengan kalam Prof. Quraisy Shihab. Beliau bilang, ya kalau sudah ada air batal tayamum, ya kan? Saya ini mah tayamum, Syekh Azhar air. Itu tawadu, tapi sebenarnya naik dia langsung.
Kan lebih tua juga beliaunya. Ya, karya tafsirnya juga lebih oke. Dua-dua ini Azhari. Tapi yakhtassullah birahmatihi ma yasha. Allah beri kekhususan pada Syekh Ahmad Thayyib, tapi juga diberikan kepada ya, guru kita Habibna Quraisy Shihab. Apa kata beliau? Saya nggak akan bercerita tentang konsep wasatiyah moderat Islam, tapi saya akan cerita pengalaman kami menerapkan Islam yang wasatiyah. Wah, itu ngeri itu bahasa tuh ya. Orang kalau paham, orang nggak akan lagi ngajarin orang Indonesia untuk wasatiyahan. Ya, karena Mesir belum tentu berhasil dibandingkan kita untuk masalah wasatiyah. Yang sudah pernah ke Mesir paham lah maksud saya. Ya. Mesir ilmu ampun hebat emang. Tapi pesantren terbanyak Pulau Jawa. Ya kan? Hafiz Alfiyah, kita jangan Quran dulu, Hafiz Alfiyah aja dulu. Paling banyak Pulau Jawa sedunia. Bukan Mauritania, bukan. Pulau Jawa. Anak kelas 2 udah ngapalin Alfiyah, Senawiyah, SMP. Ya. Apalagi Bu ya, kelas 6 udah belajar hikam, kan ngeri Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan beliau mengatakan ketuhanan yang Maha Esa itu dalam bahasa Arab beliau mengatakan apa waktu itu? At-tauhid muttajihun likulli sya'bina. Kalau kasal begitu kalimatnya. Ketauhidan itu dituntut, diarahkan agar dipraktekkan oleh semua bangsa kami, apapun agamanya. Wah, itu ngeri itu bahasa. Ya. Artinya beliau itu lagi ngomong, udahlah, kalau wasatiyah toleransi kami mah gurunya gitu. Cuma beliau nggak ngomong gitu aja Bu ya. Ya. Semoga Allah berkahi hayatnya Prof. Quraisy Shihab ya. Falillahil hamdu ala ma hayya'a lil ibad min barakati khawasi hadratihi min ahlil widad. Dan sungguh terpujilah Allah yang telah menyiapkan bagi hamba. Udah jadi hamba belum? Bagi hamba-hamba min barakati, dari keberkahan khawasi hadratihi. Khawas, orang-orang yang khawas di hadiratnya, yang disebut ahlul widad, orang yang di hatinya sudah nyatu rasa cinta. Wassalatu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-akramin al-amjad. Salawat yang sempurna semoga tercurah kepada sang Nabi, sang Rasul Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya yang mulia ya. Nabi butuh salawat kita nggak? Siapa yang butuh salawat? Kita ya. Kita cuma mau menyenangkan Nabi dengan salawat ya. Jadi Nabi SAW itu ketika meninggal, apa yang ia baca? Kan hadisnya man akana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhal jannah, pasti masuk surga. Nabi akhir kalamnya apa? Ummati, as-salah, an-nisa, ummati, 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 sampai akhir. Nabi nggak masuk surga ya? Ada yang ngomong gitu? Nabi nggak sempurna ya? Karena Nabi nggak ngomong la ilaha begitu. Begitu cara memahaminya. Nggak begitu. Nabi itu wafat dalam sir rahman rahimnya Allah. Maka beliau mengatakan, ummati, sudah bersama yang kita baca la ilaha illallah. Ya. Ketika orang baru baca la ilaha, dia berusaha menafikan, meniadakan selain Allah, lalu memantapkan Allah. Nabi itu sudah bersama yang kita mantapkan itu. Maka Nabi tidak perlu lagi mengisbat Allah, mau menetapkan wujud Allah. Saya mau tanya, kalau kita tidak mengisbatkan Allah itu ada, Allah masih ada nggak? Gimana? Benar? Berarti keberadaan wujudnya Allah itu bergantung dengan syahadat kita, isbat kita, zikir kita atau tidak? Tidak.
Dan Nabi SAW sudah nggak ada, la raiba fi, ya, di kolbunya udah nggak ada lagi keraguan. Maka nggak perlu, pada Nabi tidak perlu baca la ilaha sebenarnya. Tapi secara syariat beliau tunjukkan sebagai qudwah. Pada hakikatnya Nabi nggak perlu lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak memandang ada selain Allah itu Tuhan. Ya. Orang kayak kita ini masih terganggu dengan Tuhan-Tuhan yang ada, padahal itu bukan Tuhan, ya. Ini pertanda udah selesai ini. Summa inna ithari lihadi haula'il qaum wa muhabbati lahum. Nih coba lihat, ini kenapa kitab ini masih utuh sampai hari ini? Karena aku, ya, mendahulukan hadi, ya, haula'il qaum, petunjuk kaum ini, kaum sufi, wa mahabbati lahum, dan cintaku kepada mereka, alaman bisyarafi halihim, karena sangat sadar dengan kemuliaan mereka, wa sihhata tariqatihim, dan kesahihan jalan tariqah mereka, yang mana al-mabniyah alal kitabi was sunnah, yang dibangun atas manhaj Alkitab dan Sunnah. Jadi tasawuf yang diyakini oleh pendiri thariqah itu mesti alal kitabi was sunnah. Al-mutahaqqiq bihima min Allahil karim al-fadl wal minnah hadani an adhhaba an hadhihi al-isaba bi hadhihi as-sababa wa alifu abwaban fil haqa'iq wal adab mu'aribatan an wajhi as-sawab fima i'tamaduhu musy'iratan bi syahadati sarhi al-ilmi lahum fima i'taqaduhu haitsu kathura al-mutashabbihun wa ikhtalafat ahwaluhum wa tasattara bi zayyihim al-mutasattirun wa fasadat a'maluhum wa sabaqa ila qalbin man la ya'rifu usul salafihim su'uz zann ya'rifu usul salafihim su'uz zannin wa kada la yaslam min waqi'atin fihim wa ta'nun zannan minhu anna hasilahum raji'un la mujarradi rasmin wa takhassusuhum a'idun ila mutlaqi ismin. Paham gak tuh? Enggak ya? Karena cinta dan sadar tentang kemuliaan mereka, kesahihan jalan mereka yang betul-betul bersumberkan sunnah, kitab dan sunnah dengan anugerah dari Allah, maka beliau tergerak untuk menyusun kitab ini yang berisi hakikat dan adab, ya. Haitsu, ini baris keempatnya. Haitsu kathura al-mutasyabbihun. Kenapa perlu? Coba tanya orang ngajar fikih. Kenapa perlu ngajar fikih? Fikih sholat. Supaya orang nggak salah sholat. Oke, ini logikanya nih. Kenapa diajarkan akidah Asy'ariyah sifat 20? Supaya orang nggak salah Kalau begitu, kenapa baca kitab tasawuf dilarang? Nanti aja, benerin dulu syariat ente. Bukan begitu, bro. Kalau ente ngajarin fikih sholat supaya sholat orang nggak salah, maka kitab tasawuf mesti diajarkan supaya tasawuf orang nggak salah. Itu bangunan logikanya begitu. Sebagaimana supaya orang nggak salah baca kitab hadis, hidupkan ilmu hadis. Supaya orang nggak salah bertasawuf, hidupkan ilmu tasawuf. Sederhana tuh. Nggak bisa mikir gitu. Mudah tuh. Ya. Jadi kalau ada orang, loh, kamu kan nggak bisa baca kitab, ngapain ngaji tasawuf? Emang ada syarat belajar tasawuf itu ngaji kitab? Ya. Kan nggak ada. Karena kasural mutasyabbihun, karena banyak yang menyerupai mereka. Menyerupai siapa? Sufi. Karena dia berthariqah soalnya, berpakaian, ada sanad juga. Waqtalafat ahwaluhum, ternyata ahwalnya sudah berlainan. Waqad warada, ya. Nah, mana tadi? Wa tasattara bi zayyihimul mutasattirun. Simbol-simbol mereka dipakai untuk menutup diri, untuk jadi
pakaian apa kalau ininya perhiasan tuh apa istilahnya ya? Azinah. Apa bahasa kerennya? Aksesoris. Itu betul Pak Tabain, itu bener ahli nuklir emang. Padahal nggak nyambung juga dengan aksesoris. Aksesoris sufi itu apa? Tasbih, ya kan? Kayak tasbih. Terus apa lagi? Pakai serban. Ini bukan aksesoris sufi. Emang bukan, ini pakaian Mas Soekarno. Ini bukan juga. Apalagi baju kemeja, ya kan? Kalau baju koko kan Cino. Kalau baju kemeja siapa dong? Kalau pakai baju kaos apa dong Bu ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka disinilah kita mengatakan sebenarnya sufi tidak punya pakaian khas, tapi beberapa sufi punya pakaian yang dianggap itu khas mereka. Gitu ya. Wa fasadat a'maluhum. Mereka aksesorisnya sufi, tapi amal mereka tidak. Wa sabaqa ila qalbin man la ya'rif usula salafihim. Maka banyak orang bersuuzon kepada para sufi karena orang-orang hari ini termasuk kiainya kah, habibnya kah, ustadznya kah, dai-nya kah, tidak mengenal usul fikih, usul tasawuf. Ya, sehingga mereka bilang, tuh sufi tuh lihat. Sampai sahabat aneh, ya, dia ahli Quran. Ketika dia tahu kita bertorikoh, dia uji-uji. Habis 15 menit ngomong ini, itu ente kalau orang tarekat biasanya aneh baca langsung kesurupan. Kok ente nggak kesurupan nantinya? Kalau kita balik gimana ya kan? Bisa loh dibalik, orang sombong begitu bisa dibalikin. Cuma alhamdulillah emosi Allah tekan saat itu. Enggak mana orang bodoh, kita pura-pura bego aja kita kan. Tarekat tuh mah guru aneh mah cuma mahabah. Jadi tambah PA dia digituin. Astagfirullahaladzim. Berarti si orang ini ahlul Quran, selama ini dia ketemu ahli torikoh, biasanya kesurupan-kesurupan. Emang begitu torikoh? Nah, ini yang ada ngamalin torikoh, beresin orang kesurupan ini. Ya, dan pasti yang diberesin bukan orang torikoh, benar nggak? Bukan. Orang kalau udah bertorikoh, nur Allah kalau ditalkin oleh ahli sirrullah, masuk ke kalbunya, wallahi tidak akan pernah kesurupan. Tapi kalau ditalkin cuma oleh ahli wirid, ahli ijazah kertas, nur belum masuk ke kalbunya. Ya. Nur belum masuk ke kalbunya. Makanya masih kesurupan. Orang kalau ditalkin, sir nur gurunya dipancarkan kepada sir muridnya. Dan itu gak pernah keluar. Selama-lamanya gak pernah keluar, kecuali dia khianat. Kecuali dia khianat. Dia memilih khianat. Dia memilih ingkar. Dia memilih syak. Allah yang akan cabut nur itu. Karena nur milik Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Ya, itu nurnya Allah. Guru itu hanya membagi. Karena pewaris dari Rasulullah SAW. Innama ana qasim wallahu muti. Aku hanya membagi, kata baginda Rasulullah SAW. Sedangkan yang memberi hakikatnya Allah. Nggak akan pernah hilang. Ya. Makanya Sayyid Mustafa Al-Bakri, guru Syekh Saman, ya, tarekat favoritnya Buya Aldomi itu ya, mengatakan apa? Saya didatangi jin ifrit. Nah, kalau Sayyid Bakri ngomong ente percaya gitu kan? Pimpinan Jatman ngomong ente nggak percaya kan? Aneh orang itu ya. Orang mati ngomong di kitab dia baca, dia percaya. Orang hidup yang mengalami dia nggak percaya. Apa kata Sayyid Bakri? Ja ilayya ifrit aslama ya. Datang ifrit, aku rajanya jin.
lalu berbaiat tariqah khalwatiyah. Dalam baiat itu zikir segala macam, lalu dia berjanji, aku dan keturunanku, tentaraku, haram jadah kata orang, haram mengganggu orang yang mendapatkan sir dari engkau. Orang salah faham, dikira kalau sudah khalwatiyah sama dia terus nggak kesurupan. Bukan, kalau sudah dapat sir dari beliau baru nggak bisa tembus. Tapi kalau baru ngambil thariqah belum masuk, ya kita belajar memasukkannya. Kita minta Allah memasukkannya. Syaratnya satu, wa may yu'min billah yahdi qalbah, surat Taghabun. Siapa yang tasdik kepada Allah, kalimatnya pakai billah, berarti ada guru nabi yang mengajarkan tentang Allah. Dimulai tasdik ke Allah itu tasdik ke ilmunya guru. Baru orang bisa tasdik kepada Rasulullah sang guru, karena beliau mengatakan innama bu'istu mu'allima, aku diutus hanya sebagai muallim. Muallim pewaris Nabi SAW itu pun dia hanya membagi yang dibagi sang baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah ditulis dalam kitab-kitab beliau, orang yang mengambil thariqah aku, sir aku, maka jin tidak akan mengganggunya. Ya. Dijawab sama teman saya, itu mah jin ifrit yang ono, jin ifrit yang satu lagi kan enggak katanya. Loh, ifrit mah satu, ya satu dia, tapi mungkin klan-klannya banyak. Wallahu a'lam bis, sebab itu ilmunya Nabi Sulaiman itu. Oleh karena itu, ya, kada la yaslam min waqi'atin fihim wa ta'nin. Hampir-hampir saja orang kadang berilmu, kadang dia ahli baca kitab, ahli fiqih, ahli kalam, bahkan sudah berthariqah juga, bahkan sudah diangkat mursyid oleh gurunya secara kertas, secara syahadah, tapi la yaslam min waqi'atin fihim wa ta'nin. Tidak selamat juga daripada menjelek-jelekin wali-wali sufi ini. Ya, tahu nggak kalian, ya, mohon maaf ini, Abah Guru Sekumpul itu 99% ulama di MUI Banjar menfatwakannya sesat. Lalu ketua umumnya, gurunya Abah Guru sendiri, entah dapat isyarat, entah gimana, semoga dihikayatkan oleh beberapa guru kita, besok paginya nggak mau tanda tangan. Kan harus tanda tangan beliau toh. Komisi fatwa sesat. Tapi sang guru, sang ketua umum ternyata wali juga, ya. Dan dia mengatakan enggak boleh fatwa sesat. Wajar lah. Abah Guru kalau lagi jazab, apa katanya, aneh wali kutub kan. Betul nggak? Itu ngeri tuh. Kutub zamannya aneh katanya. Maka kan emang itulah takdirnya. Ada saat sufi-sufi itu awalnya kuat karena mereka cintanya kepada Allah, bab jalal. Jadi begitu. Kalau bab jamal kan enggak. Maka kada la yaslam min waqi'atin fihim wa ta'an. Jadi sunnatullah nih, ya, siap-siap lah Bu ya habis ini, ya. Kalau ada yang waqi'atin, ya, menyinggung-nyinggung, nyesat-nyesatin, wata'anin, atau menusuk dari belakang, kawan sendiri, teman di grup barangkali, atau teman ngopi barangkali. Sekarang enak kalau nyerang orang tuh, tinggal buat ngomong di channel YouTube, atau buat status di Facebook dan Instagram, bahkan TikTok. Ulama nge-TikTok. Ngeri kali. Wa takhassusuhum a'idun ila mutlaqi ismin, dan lain sebagainya. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, jika membenarkan sholat orang, wajib membuka kitab fikih.
karena banyak orang sholat tapi tidak semuanya yang benar. Begitu juga banyak orang buka kajian-kajian tarekat, kajian-kajian tasawuf, tapi tidak semuanya tepat. Maka dengan membuka ini, insya Allah, Allah akan bimbing kita. Lebih tepat, kita nggak merasa lebih benar. Lebih tepat mendapatkan nur kewalian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain, ar-rafiq, al-a'la, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabi.